Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alif Sultana dengan NIM 2200302092 dari kelas 3B1. Kali ini saya akan mempresentasikan buku tugas KWU 2 untuk buku tugas 4 dan juga buku tugas 5. Untuk buku tugas 4, elemen nomor 1, identifikasi pentingnya pembiayaan modal. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, yaitu tantangan cash flow. Untuk sumber-sumber personal dapat mencakupi sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Untuk potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi creative source atau sumber-sumber kreatif. Selanjutnya untuk nomor 2, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk bisnis angel mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Untuk jenis venture capital, venture capital dapat mencakupi two-tier approach. Untuk berdasarkan cara penghimpunan, kita memilih leverage venture capital. Untuk berdasarkan kepemilikan, kita memilih public venture capital company. Selanjutnya untuk initial public offering atau IPO. IPO dapat memberikan manfaat untuk diversifikasikan likuiditas dan juga portfolio. Monitoring pengakuan investor dan perubahan modal. Untuk nomor 3, identifikasi pembiayaan pinjaman, yaitu bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Untuk SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik yaitu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Untuk sumber-sumber pinjaman lain, kita memilih kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya. Untuk leasing atau sewa, kami memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Selanjutnya ada SBIR dan STTR. Memiliki karakteristik SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan dapat memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Selanjutnya untuk program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Selanjutnya untuk buku tugas 5, 1. Identifikasi peluang pemasaran. 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Kita memilih informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Selanjutnya kita memilih kinerja pesaing. Selanjutnya tren dan perkembangan pasar. Dan terakhir yaitu profitabilitas. Untuk jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung dan juga pemasaran sektor publik. Selanjutnya 1.2 potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Untuk kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. Selanjutnya ada profitabilitas. Untuk
3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi kita memilih functional approach. Selanjutnya untuk nomor 2, investigasi peluang pemasaran. Untuk peluang pemasaran dapat mencakupi kita memilih perkembangan pasar. Untuk 2.2, hasil evaluasi peluang, yaitu dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Selanjutnya bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Selanjutnya, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Untuk 23, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan, pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Untuk 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Untuk strategi pesaing dapat mencakupi penjualan 2 untuk 1. Untuk ranking peluang pemasaran dapat mencakupi kita memilih new topic. Untuk nomor 3, evaluasi perubahan. Jadi 3.1, perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. Selanjutnya 3.2, perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk staf tambahan 4 orang, biaya distribusi 5 orang, peralatan 5 juta, biaya produksi 10 juta, biaya promosi 4 juta, penelitian dan pengembangan 5 orang, retooling 4 orang, pelatihan staf 2 orang. 3.4, komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakan yang dipilih yaitu staf keuangan, manajer, staf produksi. Untuk 3.5, dokumen peluang pemasaran yang baru. Berikut ini adalah link dokumen untuk pemasaran yang baru. Sekian presentasi saya untuk buku tugas 4 dan juga buku tugas 5. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.